Hai Tokonat, selamat datang di Sinyal Blast edisi 1 sampai 7 Juli 2024. Nah, biasa kita akan membahas tentang market ya. Dalam kondisi sekarang ini, market kan lagi lumayan bullish akhir-akhir ini ya, terutama untuk altcoin dan Bitcoin-nya, karena Bitcoin itu sekarang lagi kondisi naik ya, lumayan kenceng dari harga $60.000, 60.500 lebih tepatnya, sampai ke 63.000 dalam waktu 2 hari. Jadi Bitcoin lagi lumayan kenceng naiknya, tapi masih belum menunjukkan ciri-ciri bahwa Bitcoin akan konfirmasi dia bullish ya. Ini baru tanda reversal aja, reversal dari time frame 4 jam dari bearish ke bullish. Ini ciri-cirinya baru muncul nih, gitu. Nah, untuk konfirmasinya apakah Bitcoin dia bisa lanjut naik, itu dia paling nggak retest dulu di $62.000. Di area itu nanti akan ada sedikit sideways untuk Bitcoin, ya udah dia berpotensi untuk naik. Nah, pertanyaannya, Mas, kenapa kok Bitcoin sekarang dalam kondisi yang sedikit ambigu ya, dalam artian apakah ini naik, apakah ini turun? Nah, pasti pada bertanya-tanya kan sekarang kan para crypto holder. Ini market mau dibawa kemana ya? Kok nggak jelas gitu. Ya karena emang ada beberapa berita yang ini tuh mix sinyal ya, mix sinyal. Satu sisi ya kita tahu Mt. Gox yang bakal distribusi Bitcoin dan Ethereum di bulan Juli ini. Tapi di satu sisi ada berita baiknya juga yaitu ETF Ethereum ya. ETF Ethereum itu berpotensi untuk di-approve tanggal 8 Juli. Awalnya kan tanggal 4 Juli ya. Cuma karena tanggal 4 Juli itu adalah Independence Day atau hari kemerdekaannya US kalau nggak salah. Mungkin hari libur juga. Jadi apa namanya? Operasional mungkin sedikit terganggu ya. Dan ya mungkin persiapan Independence Day juga di sana. Makanya diundur. Dan ya tak rasa untuk Ethereum ETF spot itu pasti di ACC, cuma nggak tahu kapan. Gitu aja ya. Jadi teman-teman kalau mau koleksi Ethereum sekarang, menurutku cukup oke, selagi Ethereum itu di angka 3.200 sampai $3.500. Gitu kalau dari aku. Dan ya itu mix sinyal. Satu sisi Bitcoin berpotensi bearish, satu sisi Ethereum lagi bagus-bagusnya gitu. Cuma Ethereum lagi nggak ada pergerakan yang signifikan akhir-akhir ini. Dan lagi ya overreacting ya. Jadi pertanyaannya kenapa altcoin itu overreacting selama bulan Juni? Ya karena ada berita Mt. Gox itu. Ya kita tahu lah bahwa ketika Bitcoin turun 5%, altcoin bakal ikut turun 10% ya. 15%, 20% bahkan lebih. Emang altcoin itu seperti itu biasanya. Dan ketika ada berita seperti itu yang membuat major coin-nya yaitu Bitcoin berpotensi turun dalam, altcoin akan jauh lebih dalam, makanya orang-orang pada cut loss ya. Ini sebatas risetku aja gitu. Nah, aku bakal share ke teman-teman untuk berita-berita lainnya. Teman-teman bisa lihat di Toko News ya. Di mana ada beberapa berita yang ya lumayan oke lah buat teman-teman itu baca ya. Seperti ada altcoin ya yang berpotensi untuk alt season. Apakah sekarang itu alt season, Mas? Kok dirasa Bitcoin naiknya dikit, altcoin rata-rata naiknya udah belasan persen. Apa ya? Mungkin ini alt season ini sih lebih tepatnya. Seasonnya bukan season yang panjang enggak, tapi kayak season singkat aja gitu loh. Jadi altcoin ini lagi lumayan naiknya kenceng karena itu tadi turunnya udah dalam-dalam gitu loh. Ya. Kemudian bulan Juli ya ini Bitcoin ya bulan nggak tahu sih ya teman-teman bisa baca sendiri. Terus kemudian ada lagi bulan Juli sih isu-isunya ya altcoin juga bagus ya isunya loh karena ya ETF itu. Kemudian ada Solana ini jadi the next kandidat untuk ETF setelah Ethereum
Nah, itu Solana. Gitu. Dan ada banyak lainnya sih, seperti SEC ya, yang dia udah melunak, dia bilang kalau ETF Ethereum itu udah berjalan smooth ya atau berjalan lancar gitu. Ya, oke itu aja paling untuk berita-beritanya nggak ada yang wah banget untuk bulan Juli ini. Ada sih sebenarnya sih, nanti bakal diposting di uh, sosial medianya atau kripto. Kira-kira di bulan Juli ini ada apa aja ya kripto kalendernya. Nah itu nanti bakal diupload. Oke langsung aja kita ke pembahasan intinya ya. Kita lihat dulu nih di weekly-nya rata-rata emang hijau ya teman-teman bisa lihat. Yang paling kenceng itu ada Beta Finance naik 114% selama 1 minggu. Dan disusul dengan WIF, INS, Akro, dan Palanvox, dan CRO, dan sebagainya macam. Ya ini kita bisa lihat ya, secara rata-rata memang kapitalisasi pasarnya itu pada kecil-kecil ya, ini 400, ranking 400, ranking 800, dan sebagainya macam. Untuk ranking-ranking yang apa ya namanya kecil-kecil gitu naiknya cuma belasan persen aja, nggak yang tinggi-tinggi banget. Gitu. Nah, secara monthly-nya ya ini kita bisa lihat ya masih merah merona. Jadi kalau ditanya, Mas, secara bulanan aku mau nyerap apa ya dari gajian ya? Nah ini ada banyak ya. Yang paling dalam itu ada High Street 73%, ada Worldcoin 52%, Blur dan sebagainya macam ya. Rata-rata masih minus 40%-an. Jadi kalau mau DCA oke banget gitu ya. Ada Cyber ya, ada Portal, ada Celestia nih, ya suka Celestia tuh minus 40% selama 1 bulan. Ada Starknet, ya ini lawannya Manta nih 41%. Ada Evo 41%. Mana lagi ya? Selain itu tuh ada ENA 39% ya selama sebulan. Manta 38% selama sebulan. Jadi oke lah menurutku lah untuk mulai DCA ya. Kalau mau exit ya exit secara yearly-nya juga masih hijau lah rata-rata. Tapi ya itu kita ke utamanya yaitu review minggu lalu. Ada Bitcoin, Ethereum, Alice, MTL, dan Node. Nah ini secara minggu kemarin ya actual profitnya ya seginilah ya. MTL yang agak jelek minus 9%-an tapi ya enggak apa-apa. Udah bagian dari resiko ya 9%-an. Kemudian ada lagi yang paling rebound yang paling kenceng ya Node ya. Node ini lumayan oke sih kalau aku lihat. 12%-an. Itu di tanggal 24 sampai 30 Juni. Nah, kemudian next-nya adalah seperti watchlist-nya di minggu kemarin itu ada IO, Krim, AMP, BEC, dan FTM. Actual loss-nya itu yang paling kencang adalah di Krim, minus 40% selama 1 minggu. Ini dalam banget ya. BEC minus 1%-an. Kalau misal kemarin nggak ngepam, mungkin dalam juga sih itu sih. Kemudian ada lagi FTM ya plus 4,83%, AMP 5%-an ya itu. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya teman-teman ya kalau emang suka trading selalu pasang stop loss. Takutnya kayak gini, selama seminggu aset udah minus 40%. Gitu. Nah, kita ke topik watchlist-nya minggu ini yaitu ada Manta, Bitcoin, Solana, Ethereum, dan Doge. 4 koin ya, Bitcoin, Solana, Ethereum, Doge itu masuk ke dalam top 10 CMC, Coin Market Cap. Dan kenapa kok enggak altcoin yang kayak kemarin, Mas? Karena balik lagi ya, altcoin ini sekarang lagi lumayan ambigu lah, gitu ya. Masih kurang jelas trennya, apakah lanjut naik atau lanjut turun ya, belum ada konfirmasinya sih. Nunggu di minggu ini untuk konfirmasinya. Nah, Manta ini bisa lihat ya, potensial profitnya sih lumayan lah, 10%-an, 9%-an, cukup oke. Kalau stop loss-nya itu di angka 3%, teman-teman. Jadi, ada yang tanya, jadi kalau cut loss semua berapa persen, Om? 30%, 15%? Jawabannya adalah tergantung dari potensial targetnya. Kalau nyari target 100%, ya paling enggak
stop loss-nya kalau bisa sih di angka risk-nya 1/2 atau di minus 30% udah cut loss gitu. Atau di minus 20% cut loss kalau mau nyari untung 100% gitu. Ya ini 1/3 ya kurang lebih. Ada 1/2, 1/3 gitu. Nah, kemudian ada lagi top kan ini. Nah, kemudian ada bad watch list-nya di tanggal 1 sampai 7 Juli 2024. Itu ada Beta, ada INS, BB, NOT, dan AVAX. Wait. Wah, ini kayaknya belum di ya. Bentar ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk wait. Jadi ada Beta, BB, NOT, AVAX ya. Bentar aku tunjukin ke teman-teman. Wait. Nih. Jadi kita bakal udah aku copy sih sebenarnya sini teman-teman ya. Tinggal aku copy paste aja ya. Bentar. So far sih secara rata-rata ya teman-teman ya. Jadi secara rata-rata kita lihat di sini hitungan targetnya. Wait. Potential loss-nya ini. Nah, inilah dia potensial untuk bad watch list-nya di minggu ini, yaitu ada Beta, INS, BB, NOT, dan AVAX. Ya ini potensialnya ya, rata-rata memang minusnya 11%-an gitu. Nah, kita langsung aja ke teknikalnya ya. Kita ke yang bullish dulu, yaitu ada Manta. Nih, Manta ya teman-teman ya. Jadi kalau Manta ini entry by breakout ya. Entry by breakout. Jadi potensial untuk Manta itu paling nanti sampai ke 1,162. Nah, di area ini ya token ya itu bahkan ada sedikit sideways ya, dan kayak gini sih paling sih kalau aku lihat ya, karena ini ada area konfirmasi dia tuh turun di area ini, kemudian di sini sempat di retest juga untuk Manta, jadi potensialnya paling naik ke area situ dan stop loss-nya di 1,024 gitu. Tapi bisa aja teman-teman kalau mau entry di 1,024 itu bisa, itu adalah area supportnya, jadi nanti teman-teman pasang stop loss-nya di bawah dari supportnya itu di sini. Kalau emang teman-teman mau stop loss di 9,8. Gitu. Ya ini tinggal wait and see aja sih untuk Manta. Kemudian ada lagi untuk Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini ya kita bisa lihat ya di sini ya dia sedang retest di area konfirmasi dia breakdown turun dan dia paling akan ada sedikit turunan dikit di sini ya untuk retest, kemudian dia naik. Nah, masalahnya sekarang itu Bitcoin kan belum breakout dari konfirmasi dia turun ya. Jadi sekarang bisa dikatakan Bitcoin itu wait and see sih untuk sekarang. Mungkin kalau teman-teman menjumpai Bitcoin di atas 64.000 lah itu baru momen untuk teman-teman bisa masuk karena trennya udah berpotensi bullish ya. Itu untuk Bitcoin, kemudian lagi untuk Solana. Solana ini nunggu dia tuh breakout ya sama. Karena kalau trennya lagi bearish kayak sekarang ini teman-teman ya, itu kalau entry di support, misalnya beli entry support sini nih, makin dia buat support lagi. Nah, gitu. Terus makin dia buat support lagi, gitu-gitulah. Jadi caranya teman-teman kalau mau trading di area bearish itu kayak gitu. Entry-nya adalah di area breakout-nya, di area di mana trennya dia udah benar-benar berbalik dari bearish ke bullish. Gitu. Itu untuk Solana, dia berpotensi untuk naik, paling naiknya ke ini kalau sedikit ada koreksi, teman-teman nggak apa, wait and see dulu aja untuk minggu ini, dan paling gini aja sih, ya paling gini. Naiknya lumayan kencang untuk Solana karena the next ETF. Kemudian ada lagi Ethereum. Nah, Ethereum ini
dia udah retest ya di hari ini ya. Dia udah sempat coba untuk breakout, udah lumayan bagus untuk Ethereum. Paling Ethereum dia akan sedikit ada sideways di sini atau cannot sabar aja, dan dia berpotensi untuk naik, paling naiknya ke sini dulu gitu. Kemudian dia berpotensi untuk lanjut naik ke 3,799 dolar. Naiknya ya lumayan lah kalau di sini lah. Ini kita masih nunggu aja untuk ETF-nya Ethereum. Targetnya paling di 3.800 lah di area ini ya. Ini untuk ETF-nya Ethereum. Jadi Ethereum aku masukin ke dalam watchlistku di minggu ini. Ya 9%-an. Kemudian ada lagi Doge. Doge ini juga masih nunggu ya wait and see. Ya ini ada area resistennya, ya kita nunggulah di sini. Jangan entry dulu kalau emang belum yakin untuk Doge. Gitu. Nah itu aja sih kalau dari aku untuk sinyal ngobrasnya yang top 5 bullish di minggu ini. So far belum menunjukkan benar-benar tanda bullish, tapi ini jadi watchlistku untuk kira-kiranya masuknya kapan dan di harga berapa. Gitu. Kita ke 5 coin berpotensi bearish ya minggu ini. Itu ada beta. Nah, beta ini berpotensi turun. Kenapa? Karena ini kita bisa lihat ya, paling dia ada sedikit naik di sini, terus lanjut turun. Karena dia udah breakdown, supportnya di sini, dia berpotensi untuk turun sampai ke 0,72202. Nah, ini ada area supportnya sih sebenarnya sih di sini sih. Atau dia bisa aja di area ini, ya di area 0,776. Cuma kalau dari aku pribadi sih, kayaknya paling ke inilah ya ke 0,72 di area ini. Dengan potensi minus sekitar 17%-an. Ini untuk beta. Dan lagi ada INS. INS ini sama ya, dia breakout-nya bagus sebenarnya. INS itu trennya itu bullish teman-teman. Sebenarnya trennya INS itu bullish. Ini kita bisa lihat ya. Yang pada time frame 4 jam, ini dia rebound-nya gila banget. Selama Juni aja dia terus bullish ya. Selama Juni ini gila sih INS. Trennya masih bullish, paling dia akan sedikit koreksi ke 28,72 dolar paling gitu ya. Ini potensial aja, potensial minus sekitar 11,55%. Kemudian ada lagi BB nih, Bond Speed. Bond Speed ini dia berpotensi untuk turun sih, karena ini ada channelnya. Channel tuh kerangka dia tuh bergerak lah seperti gitu. Nah, ini paling potensinya dia turun ke 0,4157, walaupun sekarang itu dia masih dalam area kerangkanya ya atau channelnya. Potensial pelemahan tuh masih ada. Nih kita bisa lihat di sini. Trennya tuh masih bearish. Di sini ada resisten, udah clear. Ini ada area support ya di sini. Jadi range-nya dia pergerakannya pasti di area ini aja. 0,47 sama 0,415. Paling bergeraknya di area itu aja untuk BB. Cuma kalau makin lama BB itu sideways di situ makin lemah. Karena apa? Token unlocks. Jadi BB itu ada token unlocks-nya. Ya. Kemudian ada lagi NOT. Nah, ini NOT ya trennya juga turun, belum ada konfirmasi dia untuk bullish, walaupun memang kita lihat di sini NOT itu sempat breakout ya di time 4 jam. Breakoutnya lumayan bagus. Cuma aku lihat kok kayaknya agak aneh untuk NOT. Jadi paling dia turun lagi nih, masuk lagi gitu loh. Paling masuk lagi ke bawahnya ke support 0,01294 di area ini. Ya ini ada area supportnya yang nahan, ini juga sama. Jadi apakah di area tersebut itu cocok untuk beli Mas? Pertanyaannya, karena kan support enggak ya, enggak. Jadi NOT ini udah over apa istilahnya? Terlalu banyak dibicarakan dan over airdrop juga sih waktu itu ya. Kemudian ada lagi AVAX. AVAX ini secara tren dia bullish lah ya. Secara trennya dia udah confirm dia bullish sedikit ya. Pertanyaannya apakah AVAX akan terus melanjutkan? Ya jawabannya enggak juga, dia butuh koreksi teman-teman ya. Dia butuh koreksi, paling koreksinya kemana Mas? Ya koreksinya paling ya ke sini teman-teman, ke area ini dulu. Ya ini ada supportnya nih.
Ini ada area sideways-nya. Jadi paling dia kesini dulu, terus dia baru bisa naik lagi. Gitu. Itu untuk AVAX. Nah, itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Harapannya Tokonot selalu berhati-hati di kondisi market yang tidak sebagus ini. Dan juga Tokonot perlu pertimbangan juga untuk DCA untuk mengambil harga rata-rata bawah, dan ketika memang market dirasa tidak baik, dalam artian tidak baik itu market dalam kondisi yang tidak baiknya itu Bitcoin ya, Bitcoinnya nanti benar-benar distribusi sama si MT Gox, paling kita akan menjumpai masa bearish untuk Bitcoin gitu ya. Jadi masalah kayak wah kita masih dalam posisi buruan karena 1,5 tahun setelah halving, itu tak rasa gagal ya. Kenapa? Karena 180.000 Bitcoin itu tuh gede banget loh teman-teman. 180.000 Bitcoin itu tuh kayak setengah dari portofolionya BlackRock sekarang ini. BlackRock punya 300.000 Bitcoin kan, dan itu separohnya. Jadi kayak mereka tuh jualan, orang yang punya distribusi MT Gox itu yang nasabah-nasabah ya bakal jualan pastinya, dan ya udah bakal jadi pressure selling. Orang apa ya, ada outflow $10.000 aja dari ETF itu bikin market jelek kok, apalagi ini 180.000 gitu loh. Jadi agak hati-hati ya teman-teman ya. Harapannya teman-teman pasang stop loss gini aja. Apakah perlu pasang stop loss mas sekarang itu? Perlu ya. Jadi kalau misal beli mantap nih di harga $1, pasang aja agak jauhan di $0,8. Jadi sewaktu-waktu ketika memang terjadi pressure selling atau kita punya Bitcoin, kita pasang stop loss di 58.000 anggap aja, ternyata dia buat week, buat ekor sampai ke 40.000, 30.000, ya udah teman-teman ya udah. Ya teman-teman masih bisa serok dari ke bawah gitu loh. Cuma stop loss-nya jangan diketatin ya kalau sekarang ini. Gitu. Dalam artian ketatin jangan ketipisen. Kalau ketipisen ya itu paling kecolek, ngepam gitu biasanya. Itu pasti ada yang pernah tuh. Gitu ya. Sampai jumpa di Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye.